Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengamati dan mengidentifikasi simbiosis pada hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Terdapat 3 macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. 2. Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan atau interaksi dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang lain mendapat kerugian. Itu dia penjelasan simbiosis. Selanjutnya, melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Adapun langkah kerja yang harus dilakukan. Berikut adalah hasil temuan dari pengamatan. Selanjutnya, analisis hasil temuan berdasarkan hubungan yang terjadi. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dengan bunga lantana, di mana kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dibantunya proses penyerbukan. Yang kedua, simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dengan pohon jambu, di mana tumbuhan paku mendapatkan air dari pohon jambu, sedangkan pohon jambu tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan paku tersebut. Selanjutnya, masih sama simbiosis komensalisme antara tanaman anggrek dengan pohon rambutan, di mana tanaman anggrek mendapatkan tumpangan dengan hidup menempel pada pohon inangnya untuk berfotosintesis, sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan atau dirugikan dengan keberadaan tanaman anggrek. Selanjutnya, 4. Simbiosis parasitisme antara tumbuhan benalu dengan pohon nangka. Selain menumpang hidupnya, benalu juga mendapatkan keuntungan dengan mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, pohon nangka mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Di sini dapat diperhatikan, pohon benalu bertumbuh dengan lebat berwarna hijau, sedangkan pohon nangka kering dan sudah tidak berbuah lagi. Selanjutnya, yang kelima masih sama, simbiosis parasitisme antara nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan dengan mengisap darah manusia, sedangkan manusia mendapatkan kerugian karena kehilangan darahnya, serta dapat menyebabkan gatal-gatal dan juga dapat menyebabkan penyakit berbahaya. Setelah melakukan pengamatan, kita dapat simpulkan bahwa makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, memiliki hubungan yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Hubungan yang saling menguntungkan disebut mutualisme, hubungan yang merugikan disebut parasitisme. Selain itu juga ada hubungan simbiosis komensalisme, di mana pihak satu diuntungkan dan pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan.